Selama setengah bulan, So Won-hui telah berjuang bertahan hidup di pegunungan Xinjiang, sebuah kawasan tandus dan kejam di utara Tiongkok. Dingin yang menusuk, angin yang menggigit, dan alam liar yang tak bersahabat telah mengikis tubuh dan semangatnya. Namun hari itu, dalam keheningan yang nyaris mistis, ia akhirnya menemukannya, gulungan kuno yang selama ini ia cari mati-matian. Ia mengangkat gulungan itu dengan tangan gemetar. Di atas permukaannya, tercetak huruf-huruf aneh yang belum pernah ia lihat. Namun di balik semua itu, ia menyadari satu hal paling penting, ini adalah catatan keabadian yang nyata, warisan dari seorang pendekar abadi yang hidup 6 abad lalu. Konon, catatan ini menyimpan rahasia kekuatan sejati yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Keinginan So Won-hui untuk menyimpannya sendiri begitu kuat, tetapi apa gunanya? Sumber energi dalam tubuhnya, dan Tian, telah lama hancur. Jika para pendekar lain tahu bahwa ia memegang catatan ini, mereka pasti akan memburunya tanpa ampun. Maka, ia membuat keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah putus asa. Ia membungkus gulungan itu, menyelipkannya ke dalam batang bambu, dan menelannya hidup-hidup. Belum sempat ia mencari air untuk menelan lebih mudah, dua sosok muncul dari balik bayang-bayang pohon. Mereka telah memburunya cukup lama. Yang pertama adalah Mun Su, ketua klan naga kuning dan tokoh penting dalam persatuan Moram. Di sampingnya berdiri Baek Wean, perwakilan dari Serikat Sejarah Keempat Amarin. Mun Su memandang tajam ke arah So Won-hui, lalu menuduhnya sebagai mata-mata dari sekte darah. Ia bertanya dengan suara dingin apakah So Won-hui telah menemukan catatan rahasia dari pendekar abadi itu. So Won-hui mengangguk lemah. Ia mengaku telah menemukannya dan menyembunyikannya di tempat yang sangat aman. Tapi, ia bersumpah hanya akan menyerahkannya jika janji mereka ditepati. Janji untuk menyingkirkan parasit darah yang bersarang di dadanya. Baek Wean mengangguk, mengatakan bahwa ia telah mendengar tentang janji itu di perjalanan. Mereka memang berjanji untuk menolong bocah itu jika catatan rahasia ditemukan. Namun senyum licik terukir di wajah Mun Su. Ia menghunus pedangnya perlahan. Benar, ada janji seperti itu, katanya pelan, tapi tidak ada gunanya kami menepatinya. Karena kau tidak punya tempat untuk kembali. Kata-kata itu menghantam So Won-hui seperti palu godam. Harapan yang selama ini ia genggam hancur berantakan. 10 tahun lalu, ia diusir dari klan So setelah dantiannya rusak. Diculik oleh sekte darah, ia dijadikan boneka hidup dengan parasit di dalam tubuhnya. Bahkan jika bebas pun, ia tak punya tempat berpulang. Mun Su melangkah mendekat, senyumnya menyeringai. Beri kami catatan itu, ucapnya. Kalau kau serahkan, mungkin kami akan mengeluarkan parasit dari tubuhmu. So Won-hui menatap pedang di depan wajahnya. Dalam bayangan logamnya, ia melihat wajahnya sendiri, penuh luka dan kelelahan. Ia mencoba bertahan. Catatannya, hanya aku yang tahu tempatnya. Aku tahu tak akan ada sekte ortodoks yang akan menerimaku. Tapi aku ingin bebas. Aku ingin hidup seperti orang normal. Tolong, keluarkan parasit itu dulu. Setelah itu, aku janji akan menyerahkan catatannya. Namun Han, yang berdiri di belakang mereka, hanya tertawa. Kau lucu sekali. Seketika, kilatan pedang menembus dada So Won-hui, tepat di jantung. Darah menyembur dari mulutnya. Mun Su tersenyum puas. Baginya, tak sulit menebak bahwa anak rendahan seperti So Won-hui pasti menyembunyikan sesuatu di dalam tubuhnya. Hanya sekarang, So Won-hui menyadari bahwa sejak awal, mereka memang berniat membunuhnya. Pedang itu ditarik keluar. Tubuh So Won-hui goyah. Mun Su menatapnya tanpa belas kasih. Jangan marah. Sejak kau menjadi mata-mata,
Kematian seperti ini sudah jadi takdirmu. So Won Hui jatuh, penuh kekecewaan atas hidup yang telah ia jalani. Kilatan pedang menyapu tubuhnya lagi dan lagi. Tubuhnya terpotong, dan dari dalamnya jatuh sebatang bambu, tempat catatan itu disembunyikan. Munsu terkejut. Meskipun ia sendiri menebaknya, ia tetap tak percaya bahwa dugaan itu benar. Tapi sebelum ia sempat mengambil gulungan itu, api biru menyembur dari tubuh So Won Hui. Panasnya tak terasa, namun cahayanya menyilaukan. Di tengah kesakitan, So Won Hui menutup matanya. Jika ada kehidupan lain setelah ini, ia hanya ingin satu hal, hidup yang lebih baik dari yang sekarang. Lalu semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, tubuhnya menggigil. Ia basah kuyup, dan di hadapannya berdiri dua pemuda, masing-masing memegang ember kosong. Air dingin baru saja disiramkan ke wajahnya. Ia meraba dadanya, mencari luka. Tapi tak ada apapun di sana. Sebuah suara memanggil namanya dari sisi ruangan. So Won Hui, ucap salah satu dari mereka. Kedua pemuda itu menatapnya dengan senyum geli. Yang satu bernama Sok, dan yang lainnya Wuhan. Mereka menoleh pada So Won Hui dan berkata bahwa akhirnya ia bangun juga. Dengan nada bercanda, mereka menambahkan bahwa Hanan Twin Blades telah kembali menenggak lebih banyak arak dari yang bisa ia tahan. So Won Hui menatap mereka dalam diam. Dadanya sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Kedua pemuda itu, mereka tampak sangat muda. Namun ia mengenali wajah-wajah itu. Mereka adalah para pendekar berdarah dingin dari sekte darah, si kembar iblis hitam dan putih. Tapi mengapa mereka terlihat seperti remaja? Kebingungan menelannya bulat-bulat. Apakah ia tidak terbakar hingga mati? Apakah semua yang ia alami hanya mimpi? Para pemuda itu sendiri tak memahami kegelisahan So Won Hui. Mereka memandangnya seolah ia baru bangun dari mimpi buruk dan belum sepenuhnya sadar. Saat ia terpaku di depan cermin, menatap bayangannya yang muda, ia bergumam dengan suara patah, "Ini, aku? Saat masih muda." Sok hanya terkekeh dan menyebut So Won Hui belum sadar dari mabuknya. Sebagai candaan, Wuhan menendangnya tepat di punggung. Sakitnya nyata. Terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Sambil meringis, So Won Hui mencengkeram baju salah satu dari mereka dan mendesak, "Hari ini, tanggal berapa? Tahun berapa?" Jawaban mereka datang cepat. Hari ke-9, bulan ke-9, tahun anjing. Jantung So Won Hui seolah berhenti berdetak. Itu adalah hari ketika semuanya dimulai. Hari itu, tepat 10 tahun sebelum kematiannya. Mereka menganggapnya gila, mabuk berat, bicara ngawur. Tapi So Won Hui tak peduli. Dengan air mata di pelupuk mata, ia memeluk Wuhan erat-erat. Jawab, "Aku senang sekali melihatmu hidup." Wuhan berontak, kikuk, menyuruhnya melepaskan pelukan. Tapi So Won Hui tahu sekarang, hari itu adalah awal dari neraka yang menghapus masa mudanya. Mereka masih duduk santai di luar rumah ketika So Won Hui hampir terlelap. Tiba-tiba, beberapa sosok asing muncul di hadapan mereka. Dulu, ia pikir mereka hanya tamu, sebelum kepala salah satu temannya dipenggal dalam sekejap mata. Satu lagi keluar menyusul karena mendengar suara, dan ia pun tewas tanpa perlawanan. Dalam kekacauan, So Won Hui sempat mencari sesuatu yang ia sesali tak sempat dibawa dulu. Para pemuda mengira ia tengah mencari uang untuk membayar arak, namun So Won Hui justru berteriak pada mereka untuk pergi sekarang juga jika tak ingin mati. Mereka semakin bingung. Menurut mereka, sikap So Won Hui semakin aneh belakangan ini.
Tapi di antara barang-barangnya, tangannya menemukan benda yang selama ini terpendam dalam penyesalan, pedang pendek peninggalan ibunya, Sodam. Dalam hidup sebelumnya, ia meninggalkannya saat melarikan diri. Kesalahan besar. Ia tak akan mengulanginya kali ini. Baru saja ia menggenggam pedang itu, suara memekakkan telinga meledak di luar. Ia terhuyung, memegang telinga. Apa itu tadi? Hampir saja aku tuli. Lalu, terdengar jeritan putus asa. Tolong! Sok dan Wu Han mengira suara itu berasal dari jalan. Tapi So Won Hui tahu, itu terlalu keras untuk berasal dari luar rumah. Ia segera menyarungkan pedangnya. Jeritan itu pertanda bahwa semuanya akan dimulai. Lewat celah pintu, mereka mengintip. So Won Hui mengenali wajah-wajah itu, para bajingan dari sekte darah. Hari itu, tahun anjing, bulan ke-9, tanggal 9, hari di mana ia diculik dan dijadikan boneka hidup oleh mereka. Kedua pemuda lain mengira mereka adalah bandit dari hutan hijau, tapi So Won Hui membantah dengan tegas. Bukan, itu orang-orang sekte darah. Tak ada waktu lagi. Kalau kalian mau hidup, lari. Mereka kebingungan, tetapi naluri mereka tahu untuk mempercayai So Won Hui. Ia tak punya waktu untuk mengurusi mereka. Ia tahu, mereka akan diculik dan kelak tumbuh menjadi pendekar, seperti dalam kehidupan sebelumnya. Tapi ia tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Saat ia mulai berbalik, sesuatu menghantam pikirannya. Ah Song. Bocah kecil itu bersama mereka hari itu. Ia juga akan jadi korban. Itu bukan sifat So Won Hui untuk meninggalkan orang lain. Tanpa ragu, ia membalikkan badan dan lari menuju kamarnya, karena hanya dia yang bisa mengubah masa lalu yang menguburnya hidup-hidup. Ah Song, satu-satunya dari klan Seo yang setia hingga akhir, tengah tertidur lelap saat So Won Hui berlari masuk ke dalam kamar. Tanpa ragu, So Won Hui berteriak memanggil nama sahabatnya, memecah keheningan malam yang tegang. Ah Song terbangun dengan terkejut, matanya setengah terbuka, masih terjebak dalam dunia mimpinya. Aku sudah bangun, sungguh, gumam Ah Song dengan nada lesu. Namun begitu matanya menangkap sosok So Won Hui, ia menghela napas lega. Astaga! Yang Master, kau hampir membuatku mati ketakutan. Namun So Won Hui tidak punya waktu untuk basa-basi. Ia langsung menarik tangan Ah Song. Bangun! Sekarang! Kita harus pergi. Ah Song berusaha memahami situasi, tapi tidak diberi kesempatan. Yang Master, ada apa? Tak ada waktu. Bajingan dari sekte darah sudah di sini. Mereka akan segera mencapai penginapan ini. Wajah Ah Song seketika memucat. Ia hendak bicara, tetapi So Won Hui segera memotong. Percaya saja padaku. Mereka berlari menyusuri koridor yang gelap. Sambil bergegas, So Won Hui mencoba menjelaskan. Mereka bukan datang untuk uang, Song. Mereka datang untuk orang-orang seperti kita. Jika kau sembunyi di lemari atau gentong anggur, kau akan ditemukan lebih cepat daripada kau sempat menarik napas. Ah Song hampir menangis. Kalau begitu, kita pasti tertangkap. Tak mungkin lolos. Kita butuh tempat persembunyian yang begitu konyol, tak seorang pun akan memikirkannya, jawab So Won Hui cepat. Ia menyeret Ah Song ke belakang penginapan, menuju halaman kandang yang sudah lama tak terurus. Di sana, berdirilah sebuah bangunan kecil reyot, sebuah toilet tua. Ah Song menatapnya dengan ngeri. Toilet? Jangan bercanda. Kau mau hidup atau tidak, bentak So Won Hui. Bersyukurlah aku masih memberimu tempat bersembunyi. Tunggu. Jangan dorong.
Cebur. Ah Song lenyap ke dalam lubang. Meskipun menjijikan, setidaknya ia aman. So Won-hui menghela napas pendek. Ia tak punya waktu untuk meratapi harga diri temannya. Sekarang, giliran dirinya mencari tempat berlindung. Pandangan So Won-hui tertumbuk pada seekor kuda yang baru saja melarikan diri. Di sebelahnya terdapat palungan kayu penuh jerami. Tanpa berpikir panjang, ia menyusup ke dalam tumpukan jerami, menutupi tubuhnya secepat mungkin. Ia menahan napas, berharap para pengejar akan sibuk mencari kudanya yang hilang daripada menyisir tumpukan jerami. Namun jika ada prajurit tingkat tinggi dari sekte darah, mereka bisa saja merasakan kehadirannya. Bersiap untuk kemungkinan terburuk, So Won-hui meraih pedang pendek peninggalan ibunya, Sodam. Begitu tangannya menyentuh gagangnya, sebuah suara asing muncul di kepalanya. "Huek, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, dasar makhluk menjijikan." So Won-hui terperangah. Apa itu barusan? Suara itu terdengar lagi. "Kau bau. Cuci tanganmu dulu sebelum menyentuh pedang legendaris sepertiku." So Won-hui memandang pedangnya dengan bingung. Apakah pedang ini bicara padaku? Hantu? Hantu apanya? Aku bukan arwah gentayangan. Aku adalah Sodam, pedang pendek yang ibumu wariskan padamu. Sedikit sopan santun tidak akan membunuhmu. Lalu muncullah sesuatu yang lebih mengejutkan, sosok kecil seukuran kupu-kupu melayang keluar dari pedang. Gadis mungil dengan rambut putih sehalus salju itu tampak seperti peri tanpa sayap, melayang anggun di udara, dengan aura yang tak bisa dijelaskan. "Kalau kau bisa mendengarku, berarti kau juga bisa melihatku," ujarnya riang. So Won-hui membeku. Ini pasti halusinasi. "Hei! Hei! Jangan berpura-pura tak melihatku," seru gadis kecil itu sambil terbang ke wajahnya. "Jangan bohong. Aku tahu kau mendengarku," katanya, mendarat ringan di ujung hidung So Won-hui. Akhirnya, So Won-hui membuka mata perlahan. Sosok itu masih di sana. Pedang yang berhubungan dengan jiwa pemiliknya bisa membaca pikiran mereka, jelas gadis itu tenang. "Dan sekarang kita terhubung. Kau tahu apa artinya itu?" So Won-hui menatapnya dalam keheningan. Untuk pertama kalinya sejak hari yang mengerikan itu dimulai, rasa takutnya perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang mendalam dan secercah harapan. Pedang ibunya bukan hanya warisan, ia adalah sesuatu yang hidup dan bisa bicara. So Won-hui masih terbaring di balik jerami ketika suara langkah mendekat terdengar. Roh pedang Sodam yang berwujud gadis mungil masih berterbangan di sekitarnya, terus berbicara seolah-olah situasi tidak genting. So Won-hui mengangkat jari, memberi isyarat agar dia diam. Namun gadis kecil itu malah bertanya polos, "Kenapa kamu bersikap aneh?" "Karena orang itu, ya." Dengan santai, roh pedang itu menjelaskan bahwa hanya So Won-hui yang bisa mendengar dan melihatnya. Tapi baginya, itu justru gangguan besar. Sementara itu, pria dari sekte darah mulai menyisir area, matanya menangkap jejak kaki di atas tanah becek, mengarah tepat ke tempat jerami di mana So Won-hui bersembunyi. Dengan perlahan, pria itu mencabut pedangnya, dan bayangannya jatuh lurus di atas So Won-hui. Sang roh pedang masih belum bisa diam. "Kalau dia menemukanmu, dia akan membunuhmu, ya?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang menyebalkan. So Won-hui bisa merasakan jantungnya berdetak sangat cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Tangan si pria mulai meraih ke dalam tumpukan jerami. Jerami berhamburan ke udara saat So Won-hui melompat keluar, dan dalam satu gerakan cepat, dia menyayat leher si musuh. Darah memercik. Pria itu terhuyung lalu jatuh tanpa sempat berteriak. Dia takut,
Tanya roh pedang sambil terbang mengelilingi. Tidak, dia malah terlihat bersemangat. So Wonhui menatap mayat di bawahnya dengan dingin. Lihat saja, aku akan bertahan hidup dalam kehidupan ini, tak peduli apapun yang terjadi. Suaranya tegas. Dengan rasa penuh kagum roh pedang Sodam berkata ke So Wonhui, "Wah, boleh juga kemampuanmu? Kukira, kau cuman bocah idiot yang setiap hari kerjanya mabuk bersama mereka." Sambil mereka melihat dan menyembunyikan mayat warrior yang mati ke dalam tumpukan jerami. Mungkin, aku harus merubah pandanganku padamu? Dari mana kamu belajar hal seperti itu, Wonhui? Wonhui menjawab dan berbicara dalam hati, "Kau mengganggu kuku, diamlah sebentar." Lalu Sodam menjawab, "Cih. Percuma saja aku berbicara padamu." Raut wajah Wonhui penuh dengan rasa kesal dan jengkel. Untuk sekarang abaikan saja dia. Namun Sodam menyadari niat Wonhui, "Oi bocah. Aku bisa mendengar suara hatimu." Masih di sekitar area kandang kuda yang atapnya beralaskan papan-papan namun terlihat dengan jelas bintang-bintang menemani mereka di malam hari itu kembali tenang dan sunyi. Wonhui teringat, dan mulai menyadari para warrior dari kultus Blood terkenal bergerak berkelompok beranggotakan 3 orang selama menjalankan misi mereka. Di dalam hati Wonhui terus berkata, teman-teman dari warrior yang kubunuh barusan akan segera datang. Meski aku menyembunyikan tubuhnya, cuman masalah waktu sampai mereka menyadarinya. Jika aku tertangkap di situasi seperti ini, mereka akan langsung membunuhku di tempat. Untuk sekarang, aku perlu menyelesaikan hal ini secepatnya dan segera pergi dari sini. Roh pedang Sodam pun merasa bingung dengan sikap So Wonhui dan bergumam, "Oi, So Wonhui." Namun Wonhui menjawab dengan rasa kesal, "Apalagi? Tak bisakah kau biarkan aku fokus sebentar?" Sodam menghiraukan ekspresi Wonhui dan berbicara kepadanya. "Yah, aku juga maunya begitu. Tapi ada seorang warrior kultus berat di belakangmu," sambil menunjuk ke arah warrior tersebut. "Apa?" So Wonhui kaget dan segera berbalik dan melihat ke arah belakangnya. Dengan santainya warrior itu berkata, "Apa aku mengganggumu? Jangan pedulikan aku dan lanjutkanlah." So Wonhui dan roh pedang Sodam melihat sosok bayangan hitam bersandar dengan santai di pintu masuk bangunan. "Aku dari tadi hanya memperhatikanmu. Kenapa tiba-tiba berhenti?" Perasaan cemas mulai menghantui Wonhui, terlihat keringat mulai berjatuhan dari wajah So Wonhui. Sudah berapa lama dia ada di sana? "Tidak, tunggu dulu. Sabuk itu." Wonhui memperhatikan sabuk coklat yang digunakan warrior dari kultus Blood tersebut. Dalam masa lalunya Wonhui tahu betul sabuk coklat menunjukkan bahwa warrior itu berada di kelas menengah. Wonhui mulai berjaga-jaga dan bersiap membentuk posisi kuda-kuda dengan menggenggam pedang pendek di tangan kirinya. Kalau dia warrior kelas menengah, dengan kondisiku yang sekarang, aku tak bisa menang. Roh pedang Sodam yang selama ini berada di belakang bahu So Wonhui berteriak, "Oh, apa kamu mau bertarung? Mau aku bantu?" Dengan rasa penuh semangat roh pedang Sodam berharap So Wonhui memperlihatkan kekuatan sebenarnya dari teknik pedang sword. Namun perkataan itu malah membuat Wonhui semakin kesal. "Sudah ku bilang dari tadi, bisa tidak jangan menggangguku." Warrior itu mulai berjalan mendekati Wonhui. "Ya ampun, kau terlalu memaksakan diri sendiri. Kulihat, sepertinya kau belum mempelajari seni bela diri apapun. Meski itu serangan mendadak, kau cukup hebat bisa membunuh warrior kelas rendah. Kupikir kau kira-kira kualitas menengah." Warrior itu menyerigai kagum dan terlihat tersenyum dari balik masker yang ia gunakan. "Akan kutawarkan sesuatu padamu. Jika kau menyerah sekarang, aku akan membiarkan kau tetap hidup." Warrior itu menunjukkan niat belas kasihan kepada So Wonhui.
Tapi Won Hui masih ada rasa keraguan dari kata-kata warrior tersebut. Ia mulai mengetes dan memprovokasi warrior itu. Jika kau memang berniat membunuhku, dari awal kau takkan bicara mengenai kualitas menengah atau apalah itu. Jadi kau sebenarnya ingin bertarung denganku. Namun, terlalu takut mati seperti temanmu tadi bukan? Warrior itu kaget dengan kata-kata So Won Hui. Apa katamu? Roh pedang Sodam membentak So Won Hui. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu malah memprovokasinya? Namun di pikiran So Won Hui, hal tersebut berjalan sesuai rencananya. Aku kan menjadi bocah sombong, supaya dia lebih merasa lengah. Warrior itu mentap So Won Hui dan tertawa terbahak-bahak. Wahahaha. Ternyata kau nekat juga. Kau juga pandai bersandiwara, sayang sekali kalau aku harus membunuh bocah sepertimu. Pikiran Won Hui dipenuhi dengan rasa gelisah. Cih, kelihatannya warrior ini lebih cerdas dari dugaanku. Warrior itu bereaksi dan mengalirkan sword ki ke pedangnya dan berkata, sepertinya kau sebisa mungkin ingin menghindari pertarungan. Kalau begitu mari kita lihat, apa kau memang sekuat perkataanmu? Lalu ia mulai mengangkat dan mengayunkan pedang yang telah teralirkan sword ki dan mengarahkan serangan ke kepala So Won Hui. Serangan fatal itu dapat dihindari oleh Won Hui dengan menundukkan sedikit keapalannya, namun serangan itu masih mengenai beberapa helai rambut Won Hui. Ia berbicara dalam hati, meski aku adalah seorang heavyweight warrior yang dantiannya sudah hancur, yang seperti ini masih bisa terlihat di mataku. So Won Hui membalas dan mengayunkan pedang pendek yang ia pegang ke arah warrior tersebut. Namun, upaya Won Hui gagal. Warrior itu dapat membaca arah serangan Won Hui dengan menangkap pergelangan tangan Won Hui. Terlalu lambat. Ekspresi kaget terlihat di wajah Won Hui saat warrior itu dapat mengetahui serangan baliknya. Lalu warrior itu berkata kepadanya, matamu tajam, tapi tanganmu lamban. Tapi tetap saja, serangan balikmu cukup mengejutkan. Aku akan mengabaikan fakta kalau kau sudah membunuh seorang warrior kelas rendah, jadi jangan banyak melawan. Namun, So Won Hui melepaskan pedang pendek yang berada di genggaman tangan kirinya. Pedang pendek itu terlepas, So Won Hui langsung meraihnya dengan tangan kanan dan saat itu juga So Won Hui melancarkan serangan balik kejut ke warrior tersebut, sambil berteriak, enak saja. Baiklah aku Kata-kata Won Hui terhenti. So Won Hui lalu melihat ke arah warrior tersebut. Bajingan ini. Tidak mungkin. Dia berhasil menghindari serangan fatal dari titik butanya. Tetapi, serangan So Won Hui tidak seutuhnya gagal. Serangan itu berhasil mengenai salah satu mata warrior tersebut. Warrior itu berteriak bajingan. Lalu menendang Won Hui dengan kerasnya. Kuag. Rasa sakit dirasakan So Won Hui. Won Hui terhempas, terlempar jauh ke belakang akibat tendangan dari warrior itu. Keraguan pun datang di pikiran Won Hui, apa aku terlalu percaya diri? Kukira dia tak mampu untuk menghindari serangan jarak dekat seperti itu. So Won Hui pun mulai menyeka bekas darah yang keluar dari mulutnya dengan lengan tangan bajunya. Ia pun berdiri serta membulatkan tekadnya bahwa ia harus berhadapan dengan warrior itu secara langsung. Roh pedang Sodam yang selama ini dia mulai berbicara kepada So Won Hui. Won Hui, sudah kubilang aku akan membantumu, kamu tak punya kesempatan menang melawannya tanpa bantuanku. Won Hui pun menjawab, apa yang bisa kau lakukan di situasi seperti ini? Roh pedang Sodam menyeringai, wah. Baiklah, bahkan sampai akhir kamu tetap saja keras kepala Won Hui. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Won Hui berbicara lagi di dalam hatinya, aku tak berhasil membunuhnya dengan serangan barusan, tapi karena aku berhasil melukai mata kirinya, sepertinya aku harus lebih sering menyerang sisi kiri tubuhnya. Di sisi sebaliknya warrior itu merasakan rasa sakit di mata kirinya,
akibat dari serangan So Won-hui dan bergumam, "Sial, padahal aku sudah mencoba baik padamu. Tapi bocah bajingan ini memang mau cari mati." Ia mulai berbicara ke So Won-hui, "Awalnya aku ingin sedikit menghukummu dan mengirimmu ke kultus. Tapi aku berubah pikiran sekarang. Aku akan menghabisimu di sini." Warrior itu mulai menarik kembali pedang dari sarung pedangnya dan seketika itu terpancar aura hitam pekat mengelilinginya. Warrior itu berlari dengan kecepatan penuh ke arah Won-hui dan berteriak, "Akan ku bunuh kau." Seketika itu di mata So Won-hui, terlihat gerakan dari jurus yang digunakan warrior dari kultus Blood tersebut. Ini, swordsmanship dasar dari kultus Blood, Killing Blood Blade. Namun, serangan itu terlalu cepat sehingga Won-hui tak bisa melihat pola serangannya, dan warrior itu sengaja tidak menyerang area vital So Won-hui. Sambil terus menyerang Won-hui, warrior itu berbicara padanya, "Apa kau sudah mengerti apa yang sebenarnya kau lakukan itu?" So Won-hui berpikir, warrior itu ingin menyiksanya sebelum membunuhnya. Sudah terlambat untuk menyesal, warrior itu membentuk kuda-kuda dan melancarkan serangan kuat ke arah Won-hui. Ia berteriak, "Takdirmu sudah ditentukan mati di sini." Serangan itu mengenai sekujur tubuh So Won-hui. Tapi So Won-hui mengetahui bahwa warrior itu sengaja menggunakan teknik tipuan untuk melawannya. Dalam kondisi tersebut, Won-hui tidak bisa menyerang asal-asalan dan berharap serangannya akan mengenai warrior tersebut. Roh pedang Sodam membisikkan kata-kata ke telinga Won-hui, "Tusukan depan." Lalu dengan cepat Won-hui segera menahan serangan tusukan depan yang dilancarkan warrior itu. Warrior tersebut mengeluarkan ekspresi kaget. "Apa?" Serangan tersebut berhasil ditahan So Won-hui. Namun, tetap saja tubuhnya masih terhempas ke belakang akibat dari kuatnya serangan yang dilancarkan warrior itu. So Won-hui pun mulai bangkit kembali, tapi dia masih tidak mengira bahwa ia mampu menahan serangan itu. Roh pedang Sodam mulai berbicara lagi ke So Won-hui, "Bagus sekali. Lihat kan bagaimana kau mampu menahan serangan itu? Kalau tidak ada aku, kamu mungkin sudah mati." Won-hui pun melirik ke arah roh pedang Sodam. So Won-hui pun bertanya kepada Sodam, "Jadi yang barusan itu suaramu? Kalau begitu, kau bisa memprediksi serangannya." Dengan sombongnya, roh pedang Sodam menjawab, "Aku mengatakannya padamu karena aku bisa melihatnya." Serangan seorang warrior third rate yang mengayunkan pedang seperti itu sangat mudah untuk dibaca. Roh pedang Sodam mulai tertawa, "Hahaha. Kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa aku harus tetap diam seperti perintahmu?" So Won-hui pun mulai menunjukkan ekspresi menyesal. Dalam penyesalannya, So Won-hui pun meminta maaf kepada roh pedang Sodam karena mengabaikan sebanyak 2 kali, "Dan bisakah kali ini kau menolongku?" Roh pedang Sodam pun mulai meregangkan badannya serta menjawab permintaan So Won-hui. "Ya, kurasa aku akan menolongmu. Aku tak bisa membiarkan makhluk eksotis yang akhirnya bisa mendengarkanku setelah 47 tahun lamanya, mati seperti ini." So Won-hui bingung dengan pernyataan roh pedang Sodam dan bergumam, "Makhluk eksotis." Sodam bertanya kepada Won-hui, "Apa sekarang kamu punya rencana jika kamu bisa membaca serangannya?" Tetapi di dalam pikiran Won-hui, walau ia bisa membaca serangannya, namun dalam keadaannya sekarang, yang telah berapa kali menerima serangan warrior itu, ia masih terasa sangat sulit melawan warrior tersebut. "Tapi, aku juga berhasil sekali menyerangnya, jadi dia tidak akan mungkin masuk dalam jangkauan serangan pedangku lagi. Dia akan selalu mencoba menjaga jarak dariku." Roh pedang Sodam tersenyum, "Kalau kamu bisa membuatnya jadi tak sabaran, peluangmu akan muncul." So Won-hui pun mengerti maksud dari perkataan roh pedang Sodam dan ikut tersenyum. Kembali ke sisi warrior tersebut, ia masih berdiam diri dan tidak melakukan gerakan apapun. Di dalam pikirannya,
Ia masih tidak menyangka bahwa So Won-hui mampu membaca serangannya, dan bagaimana dia bisa melakukannya. Apa jangan-jangan dia mengetahui teknik berpedangku? Tidak, dia pasti hanya beruntung. Tidak mungkin bocah lemah sepertinya bisa menangkis dengan sengaja. Warrior itu mulai berlari dan maju ke arah So Won-hui dan berteriak, "Kali ini aku akan membunuhmu." Roh pedang Sodam kembali bersemangat. "Baiklah, mari kita mulai." Pertama-tama tahan semua serangannya untuk mengulur waktu. Dengan penuh tekad Won-hui mulai bersiap, "Cukup beritahu aku arah serangannya." Warrior itu mulai mengeluarkan teknik tebasannya lagi. So Won-hui pun menahan serangan demi serangan dengan arahan dari roh pedang Sodam. Bahu kiri. Yang selanjutnya tipuan. Sisi kananmu. Ekspresi bingung terlintas di raut wajah warrior itu. Mustahil. Kenapa dia bisa membacanya? Sialan, darahnya. Darah segar dari luka bekas serangan So Won-hui di mata kiri warrior itu mulai membajiri dan menghalangi pandangannya. Teriak roh pedang Sodam yang mengetahui hal itu, memberitahukan ke So Won-hui, kalau kau menyerang titik butanya, dia akan jadi tak sabaran. Won-hui pun mencoba membelakangi warrior tersebut. Roh pedang Sodam masih memberikan arah serangannya kepada Won-hui. Serangan baliknya mungkin tidak akurat, tapi cepat. Dia pasti akan menggunakan horizontal slash. Tunggulah sebentar sebelum dia menyerang. Warrior itu menyadari bahwa So Won-hui mengincar titik butanya. Ia berbalik dan menebas ke arah Won-hui berada. Namun, berkat arahan Sodam, Won-hui menunduk dan menghindari serangan warrior itu. "Cih, dasar bocah bajingan. Sekarang!" teriak Sodam. Ekspresi cemas menghantui warrior itu. Namun, itu tipuan yang ia buat. Kenapa? Kau kira aku akan terkejut seperti itu? Warrior itu tersenyum menyeringai. Lalu ia menendang bahu kanan So Won-hui. Rasa sakit menyelimuti Won-hui, dan lagi-lagi ia terhempas ke belakang akibat dari tendangan yang ia terima. Tubuh So Won-hui terasa ngilu, ia pun memegang bahu yang terkena tendangan warrior itu. "Kuat. Apa tanganmu patah? Bocah bajingan. Kau cukup hebat karena bisa memanfaatkan titik butaku, tapi tetap saja kau cuman warrior rendahan. Matilah, bajingan." Warrior itu melompat ke arah So Won-hui yang terlihat tidak berdaya dan sedang merasakan kesakitan. Namun, itu hanyalah sebuah tipuan yang Won-hui buat agar warrior itu lengah. Semangat So Won-hui terlihat sangat jelas dari poros matanya. "Sekarang inilah kesempatanku." So Won-hui menghindari serangan itu dengan memutar balikan badannya. Kaget dan perasaan takut menghampiri warrior itu. "Apa? Tidak, ini tidak mungkin!" teriak warrior itu. Dan pada saat So Won-hui memutar balikan badannya, saat itu juga ia melancarkan serangan balik langsung ke arah leher warrior itu. Serangan fatal itu berhasil memotong leher warrior tersebut. Terlihat jelas di raut wajah So Won-hui, ia masih tak menduga kalau serangannya berhasil. Won-hui pun melihat ke arah mayat warrior yang ia lawan tadi. Darah segar keluar dari leher warrior itu dan membajiri sekitarnya. Lalu, roh pedang Sodam bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Won-hui? Apa kamu bisa berdiri?" "Ya, aku baik-baik saja," jawab Won-hui. "Aktingmu boleh juga, Won-hui. Aku kira tanganmu beneran patah." Puji Sodam. "Kalau orang itu sedikit curiga, rencanaku pasti gagal," ujar So Won-hui. "Serangan terakhirmu juga cukup keren, memutar tubuhmu sambil memotong lehernya." Sambil tertawa Sodam memperagakan serangan terakhir Won-hui. "Itu semua bisa terjadi karena kau menolongku, terima kasih, Small Short Sword," ujar Won-hui. "Meskipun aku Short Sword,
Sodam bertingkah dengan ekspresi malu. Kenapa ekspresimu malu-malu begitu? Tanya Won Hui. Apa maksudmu malu-malu? Aku cuman sedikit terkejut. Kalau kamu memang berterima kasih padaku, bersihkan saja pedangmu itu dengan benar, ujar Sodam. Dalam hati So Won Hui, ia berpikir bahwa roh pedang Sodam marah. Apa kau marah padaku, Sodam? Sodam terlihat cemberut dan menjawab. Aku tidak marah, dan kamu harus membersihkan pedangmu dengan baik ya. Perawatan yang diberikan ibumu sangat bur. Kata-kata Sodam terhenti. Sebuah pukulan langsung mengarah ke arah So Won Hui. Sodam pun berteriak, So Won Hui, awas kepalamu. Namun, So Won Hui tidak sempat menghindar serangan itu. Pukulan keras itu telak mengenai wajah So Won Hui. Terlihat sebuah tangan yang diperkuat dengan ki. Tubuh So Won Hui terhempas ke tanah. Di dekatnya, berdiri seorang warrior berambut panjang terurai dan ia bergumam. Situasi yang tidak masuk akal. Aku segera datang ke sini karena mereka berdua tidak kunjung kembali. Mereka berdua dikalahkan oleh seorang bocah. Akibat pukulan warrior itu darah segar mencuat dari mulut Won Hui dan ia pun tak sadarkan diri.